Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti, atau Pak Tommy atau Pak ini. Cuma Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkelakar akan menaikkan pajak anggota DPR. Hal ini disampaikan Purbaya saat menggelar rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Kamis, 27 November 2025. Purbaya awalnya mengakui jika dirinya banyak diprotes sejumlah pihak karena setoran pajak tahun ini merosot. Ia menyebut, untuk menggenjot pemasukan pajak dirinya tak bisa semena-mena mengambil kebijakan. Pasalnya, hal itu ditakutkan bisa membebani masyarakat. Dirinya lalu berkelakar keputusan paling mudah ialah menaikkan pajak anggota DPR. ini saya banyak ditegur masalah pajak dan kenapa? Pajak. Oh? Ya, terus pajak. Ada apa? Pajak dan lain-lain. Seolah-olah keadaan normal. Yang perlu kita ingat adalah kita keadaannya nggak normal sampai September kemarin. Oktober aja baru mulai balik. Belum keluar dari ketekanan loh. Ini yang sebagai kita perbaikin. Jadi jangan dihitung sebagai keadaan normal. Lagi ketika ekonomi sedang melambat, dan ini banyak, saya baru tahu di sini banyak ahli ekonomi. Mantap diskusinya nih pasti nih. Muridnya beliau dari PKS. Temennya. Kenapa lu lulusin? Kenapa lu lulusin? Bagus itu. Saya mau tekan dia Kalau di ITB nggak lulus katanya. Saya Pak Aristurin ini konseptual sekali. Cuman keadaan yang mesti kita lihat adalah saya bisa aja naikin tarif di sana sini, tapi hasilnya pasti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa? Waktu ekonomi lagi jatuh. Ya sebagai ini saya bilang kalau kita kan tahu Pak ya, kebijakan kontrol siklikal. Kalau lagi jatuh kita bebanin lagi, akan lebih jatuh lagi. Harusnya malah kita ngasih stimulus besar-besaran. Ini kan kita cukup taktis di sini ya, di Kementerian Keuangan cukup mirip. Karena nih senior Anda nih pelitnya minta ampun. Jangan kasih dengan yang ada aja. Jadi kita optimalkan. Beliau juga pelit sama aja. Jadi kita optimalkan yang ada. Jadi kita optimalkan uang yang ada untuk menciptakan perbaikan ekonomi. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terlihat. Tapi bukan berarti keadaan sudah normal. Jadi kalau Anda tanya, kenapa pajak Anda turun segitu banyak? Ya waktu itu lagi susah. Kalau bisnismen lagi susah dipajakin ribut pasti kan. Uangnya juga nggak ada. Orang lagi rugi. Jadi itu yang mesti ditaruh di kepala kita bersama-sama ya. Emang saya akuin pengumpulan pajak masih di bawah target. Akan kita perbaiki ke depan. Tapi tolong diingat juga sampai September Oktober itu kita enggak ideal kondisinya. Kalau saya lihat gambar uang tadi, coba kasih lihat gambar pertumbuhan uang, itu sudah cukup lama sebenarnya dari 2004. Jadi ekonomi kita masih susah. Apakah mau kita tekan masyarakat kita, pengusaha kita? Kita pasti hancurnya. Jadi tolong dipertimbangkan juga hal itu. Saya juga pengennya pajaknya maksimal ini. Tapi ketika kita masih memberi stimulus ke ekonomi, saya belum memberi stimulus yang besar ya. Saya hanya memaksimalkan, mengoptimalkan uang yang ada supaya ekonomi bisa recover itu. Dalam keadaan seperti itu, acuan-acuan yang normal, penilaian dalam keadaan yang sehat menjadi tidak pas, Pak. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti, atau Pak Tommy atau Pak ini. Cuman nggak seperti itu kondisinya. Ketika uang kita seperti ini kan sebetulnya 2003 udah direm nih, 2004 ke sini. Ini udah negatif pertumbuhan uang kita. Kita susah. Cuman waktu itu kita semua belum sadar. Dan saya sekarang mencoba memperbaiki ini. Dan itu pun masih belum optimal. Karena kan fiskal. Masih ada sisi mesin ekonomi kita yang belum membantu dari sisi moneter. Ini injeksi positif masih dari sisi fiskal aja. Sekarang tumbuhnya mungkin dengan injeksi tambahan 10% lebih mungkin sekarang. Tapi kan uang di bank sentral masih banyak. Boleh ngomong gitu ya? Mereka menyerap uang dari perbankan itu 1.000 triliun sekarang di SRIB dan open market operation-nya. Kalau dia bantu sedikit aja, lebih bagus lagi. Ini kan saya pikir dalam keadaan sekarang tumbuh 20% untuk M0 masih bisa ditolerir tanpa menimbulkan inflasi yang berlebihan atau tanpa menimbulkan ekonomi kita kepanasan.
Kan yang situ di bawah Komisi 11 juga. Coba dia diketok-ketok sedikit biar kita bisa jalan bersama gitu. Tapi kita Pak Menteri, rencana kita memang mengagendakan untuk rapat KSSK Pak di Komisi 11 Pak. Oke, kalau nanti boleh bicara bebas, kita debat itu bebas-bebas. Kita berikan kewenangan penuh untuk Bapak sebagai koordinator untuk membicarakan apa saja Pak. Terima kasih atas dukungannya Pak Ketua. Kan ini bukan buat kita, tapi buat bukan saya, bukan buat DPR, tapi buat seluruh masyarakat kita. Gimana caranya supaya kita bisa tumbuh cepat sesuai dengan rencana-rencana tadi. Kalau melihat itu tadi masukan dari Pak Dolfi, ya itu kan semua angka-angka dari apa? RPJMN ya. RPJMN kan banyak sektornya Pak ya. Bapak nanya ke saya itu, saya nggak tahu, saya boleh nggak masuk ke sektor-sektor itu, karena setiap saya masuk ke sana orang bilang Anda masukin urusan kementerian yang lain, ya bukan urusan saya emang, tapi kita akan coba diskusikan sana supaya itu Pak Ketua, jalan boleh merespon semua. Pak Ketua? Boleh. Cuma gini, Silakan Pak Dolfi. Saya terus Pak, problem-problem itu menjadi keluar ketika pertumbuhan kita lambat di bawah targetnya. Ketika tumbuhnya cuma 5%, ya begitu. Manufacturing sektor yang nggak tumbuh, ya tumbuhnya pelan lah. Yang lain juga sama, termasuk penciptaan lapangan kerja, termasuk juga penguatan kelas menengah kita. Kalau 5% ada begini-begini aja, nggak tumbuh. Makanya ke depan saya ingin uang yang ada, APBN yang ada bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga ada penciptaan lapangan kerja yang betul bukan non formal, yang betul-betul formal sektor yang disorot oleh Pak Dolfi tadi. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai, kita susah menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan untuk orang-orang yang bisa bekerja formal. Kalau non formal kan kita nggak tahu kesejahteraannya bisa naik terus apa enggak. Tapi itu modalnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ini saya baru dorong yang ini kan, yang ada di tangan kita dulu. Ke depan kita akan pastikan iklim investasi akan lebih bagus lagi. Kementerian Perekonomian sudah melaunch Satgas percepatan ini ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Kemarin sudah dibicarakan masalah penyerapan anggaran, sekarang dimonitor tuh anggaran pusat tuh seperti apa, penyerapan seperti apa. Semua menteri ada di situ. Dan kalau nggak kalau penyerapan lambat mulai ditegur katanya. Jadi bukan saya lagi yang negur, tapi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.